warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wahdana lil iman bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala lahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin berbahagia, Allah tanamkan dalam diri manusia ini ada satu organ tubuh ya, yang sering kita kenal dengan jantung ya. Tapi Allah juga katakan bahwa dalam diri ini kalau secara medis mungkin ke jantung, tapi secara agama disebut dengan hati ya. Maka Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Hadirin berbahagia, dalam diri manusia ini Nabi katakan ala innal fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Iza saluhat saluha jasadu kulluh. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh ini. Wa iza fasada jasadu kulluh. Apabila daging itu rusak, sakit, maka rusak jugalah daging ini. Ala yaqab, ketahuilah, kata Nabi, dia adalah hati. Hadirin berbahagia, hadis ini jelas dengan tegas menyampaikan bagaimana keadaan manusia dipengaruhi oleh yang namanya hati dalam diri ini. Apabila hati itu sakit, maka seluruh tubuh ini akan menjadi sakit. Apabila hati itu sehat, maka seluruh tubuh ini akan menjadi sehat. Dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah bagaimana manusia ini kalau sudah sakit hati luar biasa. Ada marah yang tak terkontrol, ada dendam yang luar biasa. Terjadinya pembunuhan yang pertama sekali, Qabil membunuh Habil adalah karena sakit hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika melahirkan selalu sepasang, dan syariat di zaman itu terjadi pernikahan silang. Maka Qabil punya pasang lahir yang sangat cantik, Habil punya pasang lahir yang tidak cantik. Nah, secara syariat pada saat itu nikah silang. Qabil harus menisah dengan pasangan si Habil, Habil harus menikah dengan pasangan Qabil. Tapi karena Qabil tidak menerima bahwa yang akan dinikahinya itu bukan perempuan yang cantik, hatinya sakit. Karena sakit hati apa? Terjadi pembunuhan. Maka hari ini kalau kita lihat, Masya Allah, kalau sudah hatinya yang sakit, bahkan seorang anak sanggup membunuh orang tua ya. Orang tua pun juga sanggup membunuh anak. Kenapa? Karena hati itu yang sudah sakit. Maka dalam hati itu ada penyakit, ada kebencian, ada kedengkian, ada hasad dan segala macam. Maka perlu kita bersihkan. Ibnu Qayyim katakan bahwa hati itu kadang bisa kotor. Ya, dia akan kotor hati itu sebagaimana
cermin, kotornya cermin, maka untuk membersihkannya itu apa? Itulah ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tasmainul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, jiwa ini akan tenang. Hati itu nanti bisa akan, ya, di samping kotor, dia bisa akan sakit, ya, akan sakit gitu. Nah, obat hati yang sakit itu tidak lain adalah tobat. Kata Naqain, untuk mengobati hati yang sakit itu tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, istighfar perbanyak, minta ampun kepada Allah, tinggalkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya. Agar apa? Agar hati itu bersih dari macam-macam penyakit dan kekotoran. Juga dikatakan Naqain bahwa hati itu nanti dia bisa juga telanjang sebagaimana organ tubuh telanjang. Maka pakaian yang dituntut oleh hati pada saat itu adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, itulah pakaian hati itu. Ya, itulah pakaian hati. Dan andaikan hati itu, kata Ibnu Qayyim juga, kadangkala lapar sebagaimana organ tubuh lapar, maka makanannya adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah, ada kecintaan kepada Allah, ada ketaatan yang selalu kepada Allah. Inilah pakaiannya, inilah makanannya. Agar apa? Agar hati kita ini terhindar daripada penyakit. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahkan fisik kita ini juga kalau sudah sakit itu biasanya disebabkan oleh adanya kejiwaan yang salah. Bapak kalau sakit lambung, sakit mah, datang ke dokter, dokter tanya, Bapak pikiran apa yang berlebihan? Bapak mikir apa? Nah, hadirin berbahagia, maka untuk menenangkan pemikiran yang berawal dari hati ini, tidak ada kecuali hanya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah jiwa akan tenang. Ya, jiwa akan tenang. Ketika jiwa ini tenang, maka fisiknya akan sehat. Tapi ketika jiwa ini tidak senang, kalang kabut jiwa ini, maka fisik ini akan sakit. Nah, inilah yang hari ini yang banyak dialami oleh manusia. Apa yang dialami oleh manusia? Mungkin secara material dia punya, mungkin secara fisik dia gagah, tetapi karena hatinya tidak terkontrol, kehidupan apa? Kehidupan tidak ada ketenangan. Banyak orang yang kaya tapi tidak tenang. Banyak mungkin yang jabatan, yang posisi yang dia pegang tapi tidak tenang. Kenapa? Karena hati yang tidak dikontrol. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dikatakan Nabi dengan tegas. Beliau sampaikan dalam hadis Bukhari, innal fil jasad, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baik seluruhnya. Jasadnya baik, fisikisnya juga baik. Tapi bila daging itu sakit, maka sakit seluruhnya. Ini yang kita katakan. Orang kalau sakit hati itu Pak, lemas. Bisa jadi lemas, bisa jadi membabi buta. Ya, membabi buta. Kalau sudah sakitnya tuh di sini, ya, itu tidak ada lagi Pak. Ada orang yang nekat, ya, atau sebaliknya hidup tak semangat, ya, tak semangat, makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya, tidur bolak-balik. Kenapa? Karena masalah dalam pemikiran yang diawali apa? Yang diawali hati yang kotor. Maka kecenderungan hati itu kemana? Ketika kecenderungan hati itu tidak lagi dalam ketaatan, maka kecenderungannya itu adalah keduniaan semata yang akan dikontrol oleh nafsu. Maka Allah katakan innan nafsa la ammarata bisu, sesungguhnya
nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Apa kejahatan yang dimaksud situ? Condong kepada keduniaan. Suka dengan kemewahan, salah tidak salah. Suka dengan lawan jenis, salah tidak salah. Tapi kalau tidak dikontrol, maka hidupnya habis untuk itu. Habis dalam mengejar dunia, habis dalam lawan jenis, tidak ada lagi ketaatan. Terjebak dalam itu, menurut dia merasa hebat, merasa nyaman di situ, padahal itu tak lebih daripada kesenangan sementara. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah yang nak mesti kita manage. Ya, obatnya kata Ibnu Qayyim, kalau sakit tobatlah. Kalau hati itu kotor, ingatlah kepada Allah. Kalau hati itu memang seperti organ tubuh terlanjang dia, maka pakaiannya adalah takwa. Kalau dia lapar, maka makanannya adalah ketaatan kepada Allah. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.